3 juta rumah tangga Indonesia bercerai, BKKBN ungkap sebab, dari cemburu hingga orang ketiga. Lebih dari 3 juta, atau tepatnya 3,17 juta keluarga di Indonesia mengalami konflik cerai hidup. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Nopian Andusti dalam sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga di Jakarta, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Sedangkan keluarga terdata, yang tidak memiliki konflik cerai hidup di Indonesia, itu ada sebanyak 95,21%, kata Nopian. Dalam acara yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut, angka perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 580.000. Jumlah itu diketahui kian meningkat sejak 2015. Hasto menerangkan, penyebab perceraian karena tidak harmonis sebanyak 97.615 kasus, faktor ekonomi 74.559 kasus, lalu karena cemburu 9.338 kasus. Sisanya, alasan cerai karena tidak bertanggung jawab sejumlah 81.266 kasus, sementara akibat pihak ketiga sebanyak 25.310 kasus. Dengan membuat indeks ini kita tahu, bahwa problem perceraian dan ketidakharmonisan masalah serius dalam dimensi ketenteraman keluarga ini. Kita harus prihatin dengan naiknya angka ini, kata Hasto, Jumat, 6/1. Terlepas dari itu, Nopian menambahkan, konflik keluarga di Indonesia bukan hanya perceraian. Konflik lain yang juga dihadapi keluarga Indonesia itu adalah 246.018 keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, terangnya, disusul pernyataan 432.374 keluarga menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal. Berita yang kedua, N. Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi kompak unggah momen berdua, tapi dengan sosok ini. Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika kompak dengan anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, mereka mengunggah foto berdua di hari yang sama. Namun bukan foto berdua antara N. Ratna Mustika dengan Deddy Mulyadi, melainkan foto mereka masing-masing dengan anak bungsunya yakni Nihyang Sukma Ayu. Dipantau dari Instagram N. Ratna Mustika @aneratna82 terlihat momen wanita nomor 1 di Kabupaten Purwakarta tersebut dengan Nihyang Sukma Ayu. Dalam unggahan tersebut, terlihat senyum bahagia anak bungsu Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika tersebut. Selanjutnya di slide kedua, ada momen kebersamaan ibu dan anaknya sedang bermain bersama. Di sisi lain dalam unggahan Deddy Mulyadi pada hari yang sama, terlihat video dirinya yang sedang bermain baris berbaris dengan Nihyang Sukma Ayu. Dalam keterangan unggahan tersebut, Deddy Mulyadi menuliskan siap gerak, begitulah hidup. Sejatinya selalu butuh kesiapan, kebanyakan hanya siap dalam suka dan tidak siap dalam duka. Seharusnya, siap gerak saja, selamat pagi, selamat beraktivitas. Berita yang ketiga, bila merasa sedih, Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika selalu ke tempat ini. Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika dikenal sebagai sosok yang murah senyum dan ceria. Namun di balik itu, Ambu N sapaan akrabnya adalah manusia biasa yang terkadang bisa sedih bahkan hingga menangis. Raut wajah kesedihan Ambu N tak pernah diperlihatkannya di hadapan publik, apalagi saat belusukan ketemu dengan warganya. Dirinya selalu meluapkan kesedihannya itu di satu tempat yang menurutnya tidak semua orang tahu. Tempat yang dimaksud Ambu N ini yakni rumah dinasnya. Saat berada di kantor, kalau mau nangis saya langsung lari ke rumah dinas, ujar Ambu N saat menghadiri tasyakur dan pranata mangsa peringatan Hari Amal Bakti, HAB, Kemenak ke-77 tingkat Kabupaten Purwakarta di Balai Yudhistira Komplek Pemkab Purwakarta, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Alasan Ambu N tak pernah menunjukkan wajah sedihnya itu karena menurutnya dikhawatirkan bisa menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, dirinya lebih suka meluapkannya di rumah dinas. Saat jam kerja, saya salat di ruangan. Tapi kalau ngedadak mau nangis saya izin dulu ke rumah dinas alasan mau salat. Padahal nangis, kalau ada yang ambil foto saya lagi nangis terus disebar, pasti viral, katanya. Untuk diketahui, menangis tidak selalu membuat lemah. Sebaliknya bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Berita yang keempat, sudah masuk tahun 2023 sidang gugat cerai Ambu N. Ratna dengan suaminya Kang Deddy, Hakim ketok palu. Prahara rumah tangga gugatan cerai Ambu N. Ratna Mustika kepada suaminya Kang Deddy Mulyadi hingga memasuki tahun baru 2023 belum ada titik terang.
Apakah kedua bakal rujuk, damai, ataupun keduanya bakal menjadi duda dan janda? Sampai dengan saat ini gugatan cerai Ambu N. Ratna kepada Kang Deddy Mulyadi masih berada di Pengadilan Agama Purwakarta kelas 1A dan telah menjalani beberapa kali sidang. Jika di flashback kembali gugatan cerai Ambu N. Ratna kepada Kang Deddy Mulyadi dengan 3 alasan mendasar, diantaranya karena alami KDRT psikis, tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian sebagai istri dari Kang Deddy, Ambu N. Ratna mengaku tidak adanya pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan. Sementara itu meski telah memasuki diketahui Kang Deddy masih tetap bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangga, di sisi lain Ambu N. Ratna Mustika tetap ingin bercerai dengan Deddy Mulyadi. Di akhir jadwal sidang tahun 2022 lalu, antara Ambu N. Ratna dan Deddy Mulyadi tidak menghadiri sidang agenda lanjutan pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022. Untuk sidang terbaru gugatan cerai Ambu N. Ratna terhadap Kang Deddy Mulyadi, yang berlangsung Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 di Pengadilan Agama Purwakarta, dengan agenda duplik dari tergugat, hakim belum ketok palu soal putusan sidang gugatan cerai. Kami membantah gugatan maupun duplik yang diajukan penggugat Ambu N. Ratna. Minggu depan agendanya bukti tertulis dari penggugat, minggu berikut baru dari saksi penggugat, kata pengacara Deddy Mulyadi Agus Surpiatna yang didampingi Ojat Sudrajat, di Pengadilan Agama Purwakarta. Agus Surpiatna menyampaikan tidak ada penundaan sidang hari ini, hanya pihaknya menyampaikan duplik. Bukan ditunda hanya penyampaian duplik saja, baru agenda pembuktian surat-surat penggugat, berikutnya baru keterangan saksi-saksi penggugat dan bukti tertulis, ungkapnya. Agus Surpiatna menegaskan kembali agenda hari ini duplik dari tergugat pada sidang tersebut. Tergugat membantah gugatan atau replik yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini Ambu N. Ratna, pungkasnya. Berita yang kelima, beda jauh dengan sang ayah, putra sulung Kang Deddy Mulyadi mulai berani pamer pacar. Maula Akbar, aku simpan cinta. Nasib asmara cinta Kang Deddy Mulyadi dengan putra sulungnya Maula Akbar atau akrab disapa Aula sangat jauh berbeda. Kang Deddy Mulyadi dirundung masalah gugatan cerai dari istri Ambu N. Ratna Mustika sementara Maula Akbar sedang berbunga-bunga atau kasmara soal cinta, lantaran memiliki kekasih baru. Bahkan Maula Akbar secara terang-terangan kini berani pamer kekasih barunya di akun Instagram miliknya @maula_akbar88. Dalam unggahan status di akun IG miliknya terlihat jelas Maula Akbar memasang foto bersama kekasihnya Diana Limbong. Aku simpan cinta bukan pada mata, agar tidak dibatas waktu untuk menua, tulis unggahan IG miliknya Maula Akbar dikutip Suara Denpasar, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Menariknya unggahan status Maula Akbar diikuti pula dengan komentar sang kekasih Diana Limbong. Akun IG milik @Diana_Limbong pun memberikan emotikon tanda cinta, kemudian dibalas kembali dalam kolom komentar Maula Akbar dengan emotikon cinta. Sementara itu Maula Akbar sejati baru pertama kali pula mengenalkan pacar baru ke publik, sebelum jarang memperlihatkan dirinya bersama seorang wanita. Maula Akbar diketahui lebih fokus menyelesaikan ujian skripsi di Universitas Padjadjaran Bandung. Sekedar diketahui putra sulung dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah anak pertama dari hasil pernikahan Kang Deddy bersama Teh Sri Mulyawati pada zaman reformasi. Sayangnya tahun 2003 silam Teh Sri Mulyawati meninggal Deddy Mulyadi sendirian. Teh Sri Mulyawati meninggal dunia karena terserang penyakit kanker rahim kala itu. Profil dan biodata lengkap Diana Limbong kekasih Maula Akbar putra sulung Kang Deddy, ternyata artis hingga produser film. Diana Limbong merupakan perempuan kelahiran Kabupaten Purwakarta. Kehidupan sejatinya kerap kali tersorot media dari karir hingga soal hubungan percintaan. Sepak terjang dari dunia keartisan tidak perlu diragukan lagi. Diana Limbong ternyata tahun 2022 lalu sempat menggarap film horor Trah 7. Diana sekaligus sebagai produser film itu. Bukan itu Diana Limbong yang ini berstatus pacar putra sulung Kang Deddy Mulyadi Maula Akbar ternyata juga memiliki usaha klinik DLKHA yang berlokasi di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Menariknya lagi Diana Limbong juga pernah mencari peruntukan sebagai calon anggota legislatif, caleg, pada DPRD Purwakarta pada pemilik tahun 2019 lalu. Diana Limbong kala itu maju dari Partai Besutan Prabowo Subianto yakni Partai Gerindra. Sayangnya saat itu tak lolos, sehingga kembali kesibukannya di dunia keartisan dan film.